Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu untuk menambah wawasan kita dengan berbagai hal, bertemu khususnya para ahli expert matematik yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati guru dan mentor kami, Prof. Utari, Prof. Joshua, kemudian Prof. Jul, Prof. Pratu, dan juga teman-teman kami yang hadir pada hari ini, pimpinan IKIP Siliwangi, Marek 1, dan teman-teman semuanya, para dosen IKIP Siliwangi yang kami banggakan. Semuanya makin banyak yang saya sebutkan, makin banyak nanti yang terlupakan gitu ya, biasanya begitu. Jadi pokoknya semuanya saja set ya, bahwa kami bangga berada di ruangan Zoom ini bersama Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama kami sampaikan selamat kepada Pak Wahyu dan tim yang telah memperoleh hibah World Class Profesor. Dan untuk memperoleh ini tentunya ada proses yang sudah berlalu sebelumnya, dan secara khusus kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Jul dan Prof. Pratu yang telah mengingatkan kepada saya khususnya sebagai pimpinan IKIP untuk membuat proposal WCP ini. Nah, kemudian kami sampaikan kepada beberapa dosen, dan yang nyambut untuk membuat proposal ini adalah Pak Wahyu, Dr. Wahyu Hidayat. Gitu. Alhamdulillah proposal itu bisa diterima dengan baik, dan izin Allah begitu. Ketika wawancaranya pun itu orang-orang yang baik pula dan kami mengenalnya. Di samping mungkin proposalnya juga layak untuk, saya yakin kelayakan proposal itu yang menjadi acuan untuk bisa diterimanya hibah WCP ini. Juga tentunya ada syarat-syarat khusus, diantaranya high index dari pengaju dari proposal WCP ini. Kemudian juga kepada Warek 1, Prof. Luis dan Prof. Joshua dan Prof. Utari, terima kasih atas pembimbingan langsung atau tidak langsung berkaitan dengan proposal secara umum yang ada di IKIP Siliwangi untuk memperoleh hibah dan juga untuk WCP ini. Saya masih ingat dulu ketika ingin memperoleh hibah yang pertama kali didikti, hibah pasca sarjana, itu bagaimana Prof. Utari khususnya berdarah-darah itu membimbing saya sehingga memperoleh hibah dan bisa dipakai untuk hasilnya. Alhamdulillah bisa digunakan untuk pengajuan ke guru besar dan bisa sukses sampai seperti ini. Kemudian itulah yang kami sampaikan, artinya ini adalah bukan narsis, bukan apa-apa begitu ya. Narsis dalam bidang keilmuan kita itu memang diharuskan, gitu kan ya. Yang namanya dokter juga dokter spesialis gigi, dokter spesialis anak. Dukun juga sekarang kan banyak yang narsis begitu ya. Khusus untuk alat kelamin, vital dan sebagainya, gitu ya. Kemudian kenapa guru besar tidak boleh narsis dengan keahliannya? Karena apa? Karena guru besar itu salah satu kewajibannya adalah memiliki kepemimpinan akademik. Salah satu kewajiban dari dosen itu adalah memiliki kepemimpinan akademik. Kepemimpinan akademik itu bukan sebagai ketua prodi, bukan sebagai dekan saja, tetapi dia harus memiliki bagaimana mengorganisasikan keilmuannya sehingga ada orang-orang yang memiliki sanad, kalau istilah di Islam, sanad keilmuan tersebut di level selanjutnya. Sehingga keahlian tentang hard skill dan soft skill tidak putus di Prof. Utari saja, tetapi ada ke bawahnya, ke saya dan seterusnya. Nah, demikian juga keahlian tentang realistik matematik tidak terputus di Prof. Jul dengan Prof. Ratu saja. Demikian juga tentang etnomatematik, tidak matematika yang matematika yang menikmati matematika, tidak
putus di Prof Joshua saja, tetapi harus ada turunannya ke bawahnya. Tentunya disesuaikan dengan zamannya masing-masing. Nah, itulah Bapak dan Ibu semuanya, para dosen yang hadir pada hari ini, perlunya belajar dari orang-orang tua kita yang sudah mencapai titik ekstrim kesuksesannya, tetapi masih tetap eksis dengan keilmuan yang dimilikinya. Karena apa? Karena mereka memiliki generasi penerus yang menjaga sanad dari keilmuan itu. Jadi bukan hadis saja, bukan ilmu agama saja yang perlu dijaga sanad ke bawahnya. Ilmu pendidikan matematika pun kita memiliki tanggung jawab yang sangat kuat di dalamnya. Nah, kemudian juga mumpung para dosen pendidikan matematika khususnya di IKIP Siliwangi hadir pada hari ini, memang kita itu sebenarnya memiliki 3 ibu. Ibu pertama adalah ibu biologis kita, ibu kedua adalah IKIP Siliwangi, dan ibu ketiga adalah Indonesia tercinta, gitu ya. Jadi bagaimana kita memperoleh doa dari ibu kita itu sudah jelas dan sudah diatur seragam. Ya, artinya apa? Diri sendiri perlu dikuatkan dengan kemampuan dan tujuan hidup yang sangat jelas. Tujuan hidup itu tujuan hidup mahdoh dan goiro mahdoh, ibadah mahdoh dan goiro mahdoh. Yang paling berat adalah yang goiro mahdohnya. Kalau mahdoh kan hubungan Anda dengan Tuhan. Nah, kemudian ibu yang kedua adalah IKIP Siliwangi. Di dalamnya ketika kita sudah memenuhi diri kita dengan berbagai kemampuan, ya, sayap-sayap kita sudah penuh, tentu bermanfaat bagi IKIP Siliwangi. Artinya pengabdian pada ibu biologis kita berarti pengabdian kepada diri kita sendiri. Pengabdian kepada diri kita sendiri berarti juga pengabdian kepada IKIP Siliwangi, memberikan manfaat. Manfaat bagi IKIP Siliwangi tentunya manfaat bagi Indonesia Raya tercinta. Sesuai dengan indikator kinerja utama, indikator pelajar Pancasila, salah satunya adalah bagaimana kebinekaan yang perlu terus kita jaga. Kebinekaan dalam apa? Tentunya kita menyadari setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bukan berarti kemampuan itu harus disamakan, tetapi masing-masing kemampuan itu sesuai tuntutan di abad 21 ini. Salah satu yang paling penting adalah kolaborasi. Kolaborasi di antara yang muda dengan yang tua, kolaborasi di antara yang kemampuannya lemah dengan yang tinggi, kemudian kolaborasi di antara yang belum memiliki ini dan sudah memiliki ini, kolaborasi di antara yang cepat dengan yang lambat. Tentunya kolaborasinya itu dengan ilmu yang kita miliki masing-masing. Nah, itulah kebinekaan dan akan menjadikan IKIP Siliwangi menjadi penopang Indonesia Raya. Kita punya dosen yang beragam, gitu ya. Hari ini di IKIP Siliwangi tunjukkan kebinekaan kita untuk membangun Indonesia, membangun IKIP melalui membangun IKIP Siliwangi. Nah, dosen, ya pimpinan selalu mendorong dan memberi berbagai kesempatan kepada Anda semua untuk maju terus ke depan, untuk maju dan memberi ruang terbuka untuk maju. Tak ada hambatan apapun, begitu ya. Mau aliran apa, silahkan maju untuk membangun diri sendiri yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Mungkin kalau falsafah saya, membangun umat berarti diri sendiri, urusan banyak mengurus umat, maka urusan diri sendiri akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi mungkin Anda boleh saja membangun diri sendiri untuk bermanfaat bagi IKIP Siliwangi dan Indonesia, khususnya pendidikan matematika. Nah, saatnya kita di saat ini menjadi model yang terbaik. Model yang terbaik untuk siapa? Nah, untuk para mahasiswa kita. Nah, untuk menjadi model yang terbaik bagi mahasiswa kita itu dengan cara apa? Dengan tidak lepas untuk terus menjaga diri, menjaga menjaga pemikiran kita, menjaga isi kepala kita untuk berisi dengan hal-hal yang baru, yang tentunya ini adalah menjadi wadah dan menjadi sarana buat mahasiswa kita untuk memperoleh sesuatu yang baru dari kita. Terima kasih kepada para dosen matematika
yang dalam masa pandemi ini terus berkreasi. Pak Usman dan kawan-kawan, Pak Martin dan kawan-kawan, dan teman-teman semuanya, kami melihat karya-karya Anda itu sangat bermanfaat bagi IKIP Siliwangi. Banyak sekarang yang memperolehnya, ya, ada modul Nusantara, ada dosen penggerak, itu semua bergerak untuk membangun diri sendiri, membangun IKIP Siliwangi dan membangun Indonesia. Orang lain mungkin masih bertanya, ya, dan menahan mahasiswanya untuk ikut dalam MBKM, ikut dosennya dalam dosen penggerak dan sebagainya. Tetapi kami IKIP Siliwangi memberi kesempatan, ya, kepada Anda semua untuk berkembang, gitu ya. Dan kesempatan itu tak jauh berbeda, tidak beda antara dosen PNS dan non PNS. Kesempatannya sama dan pemerintah menempatkannya pun sama. Karir yang dibangun di IKIP Siliwangi pun sama seperti karir di PNS. Pensiun pun ada, itu kan, seperti yang di PNS. Tidak jauh beda, ya. Bahkan mungkin ada kelebihannya dibanding yang kami peroleh pada hari ini, gitu ya. Makanya Anda silakan para dosen untuk semangat begitu, ya. Dan pada hari ini saat yang tepat untuk mungkin sudah pada tahu beberapa hal, tetapi ada beberapa hal yang perlu didiskusikan bersama-sama. Banyak dosen yang menghasilkan hibah di saat pandemi kali ini. Kemudian yang terakhir, ya, untuk bisa kita terus maju, mari tingkatkan kemampuan kita berkomunikasi. Komunikasi yang menyebabkan kolaborasi, komunikasi yang menyebabkan kreativitas, komunikasi yang menyebabkan kita mampu berpikir kritis, yaitu komunikasi yang produktif, ya. Hindari gibah yang tak berguna. Tinggalkan orang yang berbicara tentang kekurangan orang lain apabila tidak bisa diingatkan. Buat apa kita menambah banyak masalah? Mari kita tatap ke depan, ya. Karena apa? Karena kita ketika berada di depan para mahasiswa kita, maka kita sedang berbicara masa depan mereka. Kalau kita salah dalam memodelkan pembelajaran di depan kelas, di depan Zoom meeting ini, jangan sampai membuat mahasiswa kita menjadi salah ke depannya. Karena kita bicara tentang masa depan bagi mereka. Awali dengan apa? Tentunya kita harus berkarya, tapi karya itu dimulai oleh kata-kata. Kata-kata itu bisa muncul karena kita punya ide dan visi ke depan. Terima kasih untuk semuanya. Marilah kita bersama-sama untuk memulai acara WCP ini yang pertama, pertemuan yang pertama. Tentunya Pak Wahyu, nanti ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, hibah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita tetap semangat maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Heris, Prof. Eis, kemudian ada Prof. Joshua dan Prof. Utari. Alhamdulillah, dan juga Prof. Zulkardi di sini juga ada. Alhamdulillah kita semua berkumpul. Kami hanya memberikan sedikit saja dengan kebahagiaan yang sudah diberikan oleh Pak Wahyu bahwa proposal dari World Class Professor ini berhasil tembus dan dibiayai. Gitu ya Pak Wahyu ya. Secara keseluruhan adalah tujuan dari World Class Professor yang dibuat di dalam proposal adalah ingin meningkatkan sumber daya manusia, kemudian yang pasti adalah Tridharma Perguruan Tinggi dari IKIP Siliwangi melalui Pak Wahyu. Yang kalau kita lebih fokuskan lagi adalah supaya Pak Wahyu menjadi lebih maju nih Pak Wahyu. Kemudian kalau bisa lebih cepat menjadi guru besarnya dengan menghasilkan beberapa artikel-artikel yang bisa publish di jurnal internasional bereputasi. Berikut juga dengan para dosen-dosen yang ada di IKIP Siliwangi. Nah, kemudian tidak lupa juga untuk meningkatkan kualitas dari program studi S2
dari Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Semoga dengan kegiatan ini kita semua dari khususnya dosen-dosen di IKIP Siliwangi dapat mengembangkan kemampuannya dalam bersama-sama membuat proposal sehingga dapat tembus di Simlitapmas dengan skim yang luar biasa, sehingga juga bukan hanya untuk penelitian dosen muda, tapi sampai ke kolaborasi internasional. Harapan kita supaya program studi Magister IKIP Siliwangi bisa menjadi lebih maju, dan pasti imbasnya adalah seluruh dosen yang ada di IKIP Siliwangi. Mungkin itu yang poin yang paling penting untuk kegiatan World Class Professor yang dirancang oleh Pak Wahyu, sehingga bisa berhasil untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dari sumber daya manusia IKIP Siliwangi. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan dari World Class Professor ini bisa berseri-seri karena ini baru seri 1, dan mudah-mudahan dengan yang akan datang juga semakin terbuka. Dan kalau ini series pertama fine tuningnya itu baru introduction, berarti nanti sampai ke kesimpulan. Pasti itu yang akan diinginkan oleh Pak Wahyu supaya artikelnya bisa tembus ke jurnal internasional bereputasi. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Pak Rektor, Ibu Warek 1, Profesor Utari, Profesor Joshua, dosen-dosen yang lainnya, khususnya yang menerima program WCU ini, Dr. Wahyu Hidayat dan Profesor Ratu Irma yang kita anggap pengantin berdua ini, WCP. Saya juga tadi baca apa sih tujuan WCP ini. Ternyata memang awalnya WCP ini kita mengundang profesor dari luar negeri untuk meningkatkan kualitas Tridharma perguruan tinggi di tempat kita. Jadi mereka pertama harus mengajar, itu pertama. Jadi nyampai ke mahasiswa gitu, ke guru besarannya itu. Kedua, harus meneliti. Jadi nah, tapi meneliti ini biasanya tahun kedua joint risetnya, makanya harus membuat proposal kolaborasi selama tahun pertama. Nah, tahun pertama ini justru harus ada yang mengundang ini Wahyu dalam hal ini artikel yang sebenarnya sudah selesai tapi perlu dipublikasikan. Nah, disitulah mengambil ilmu dari WCP beserta kolehanya seperti kita ini supaya artikel Pak Wahyu ini betul-betul submit dan publish di jurnal bereputasi. Amin. Nah, sehingga tujuannya nanti dengan jurnal ini entah setahun atau 2 tahun dia bisa ajukan untuk ke guru besar. Nah, yang ketiga tentu untuk pengabdian masyarakat, ya. Jadi misalnya bisa saja profesornya datang dari Belanda biasanya kan, kemudian diajak dia ke sekolah kemana-mana, ke mitra dari Siliwangi gitu ya, workshop misalnya untuk guru. Dan yang terakhir, yang keempat untuk manajemen, untuk meningkatkan status. Misalnya dari S2 perlu ada S3, dari S2B bagaimana supaya A misalnya sebagai contoh ya. Nah, itu dari luar negeri. Nah, ternyata kemarin itu beberapa tahun terakhir diminta kalau bisa kenapa orang yang sudah tanda kutip H-index-nya tinggi di dalam negeri tidak dianggap sebagai WCP juga. Gitu. Sudah dimulai beberapa orang dosen ITB, UGM. Nah, untuk pendidikan baru pertama ini Bu Ratu gitu sebagai promotor WCP. Sebenarnya saya sudah mengusulkan tahun lalu UNES yang minta Pak Sukes, tapi nggak berhasil karena tidak mudah ternyata berhasilnya. Sudah berhasil tahap pertama, pas tahap keduanya yang Pak Mapun itu nggak berhasil gitu. Nah, alhamdulillah Pak Wahyu bagus proposalnya, dan waktu wawancara saya dengar bagus argumentasinya gitu. Jadi betul-betul
Pak Wahyu itu persis seperti SOP-nya, ingin meningkatkan apa dan menambah wawasan, termasuk juga meningkatkan kualitas ilmiah, publikasi ilmiah. Pak Wahyu juga kuat, dia punya jurnal sebagai chief editor, saya dengar begitu. Itu juga salah satu yang kemudian juga mau mendirikan S3 ya. Nah, saya kira itu yang mungkin perlu kita cerahkan lagi, sehingga acara ini bagus sekali untuk diteruskan, didukung tentunya oleh kita, oleh senior-senior, supaya paling tidak pendapat lagi, dan tujuannya itu memang berhasil nanti untuk paling tidak Pak Wahyu minimal dan yang lainnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, yang terhormat Pak Rektor IKIP Siliwangi, Prof. Heris, Hendrian MPD, kemudian Prof. Joshua, Prof. Utari, Prof. Zul, dan Prof. Ratu. Alhamdulillah Pak Wahyu Hidayat mendapat hibah world class profesor ini. Mudah-mudahan ini nanti menjadi nilai tambah bagi IKIP Siliwangi, ya, baik itu bagi pemeringkatan maupun nanti untuk akreditasi S2 IKIP Siliwangi, kebetulan ketua prodinya Pak Wahyu sendiri, ya, gitu. Dan juga mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi Pak Wahyu untuk percepatan ke guru besarnya, dan juga bisa memotivasi dosen-dosen lain di prodi pendidikan matematika untuk segera mengajukan ke guru besar, karena kita sudah punya Bu Nelly juga sudah lektor kepala, Pak Asep Ikin sudah lektor kepala, yang lektor juga segeralah untuk menjadi lektor kepala, ya, gitu aja. Yang asisten ahli segera menjadi lektor, yang lektor segera menjadi lektor kepala. Karena kalau dari segi SDM, S1 pendidikan matematika ini kelihatannya agak sedikit lebih unggul dibandingkan dengan prodi S1 lain di IKIP Siliwangi. Mudah-mudahan keunggulan ini bisa dipertahankan dan bisa membawa S1 pendidikan matematika juga menjadi lebih unggul dari segi akreditasinya dibandingkan dengan prodi yang lain. Makanya saya pernah menargetkan S1 pendidikan matematika ini pertama untuk meningkat ke akreditasi unggul, keduanya ke terakreditasi internasional, tetapi sampai saat ini belum bisa dicapai. Mudah-mudahan segera bisa dicapai dengan peningkatan kualitas SDM dan kualitas penelitiannya di S1 pendidikan matematika. Mungkin dengan arahan Prof. Jos selaku Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, saya yakin bisa Bapak dan Ibu, ya. Sekian saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Yang saya hormati Pak Rektor, Bu Wakil Rektor, dan juga Prof. Jul dan Prof. Ratu dan Prof. Utari, dan para dosen yang kami banggakan. Kesempatan ini memang sudah ditunggu-tunggu. Saya sudah rewel beberapa waktu yang lalu untuk kita menciptakan suatu iklim agar supaya ada persiapan untuk para dosen untuk berkembang. Tapi dalam diskusi kami dengan Pak Wahyu, akhirnya Pak Wahyu berhasil juga meraih kesempatan untuk menghimpun para dosen dan menghimpun para senior untuk berbagi, sehingga para dosen ini mulai terpicu, dan kami yakin kalau sekali melangkah, maka ada langkah yang kedua, ada langkah yang ketiga. Kita memandang ini langkah yang pertama. Mau melangkah yang ke 1000, kalau tidak ada langkah yang pertama, nggak akan tercapai. Apa yang kurang pada kita? Kemauan saja. Semua sudah tersedia. Dukungan dari berbagai sumber yang potensial sudah ada. Para dosen memiliki pengetahuan jenjang pendidikan yang memadai untuk berkembang lebih jauh. Tidak ada yang kurang.
Nah, semangat ini, semangat berkolaborasi, itu yang perlu kita pelihara dan pupuk. Ketika Pak Wahyu menelepon saya, tadi pagi saya bilang, Pak Wahyu, saya sudah mengerti, kita akan siap mendukung semua. Mendukung program ini, mendukung lembaga, mendukung pengembangan dari para dosen. Dan itu sangat tepat pada waktu yang sekarang. Tidak bisa ditunda lagi. Karena itu saya menghimbau juga kepada para dosen jangan menyia-nyiakan kesempatan seperti ini. Kenapa? Karena narasumber, orang-orang yang memiliki networking yang luas sudah siap membantu. Apalagi yang kurang. Nah ini mungkin kita perlu meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama dalam iklim akademis untuk mulai berkembang. Saya pikir itu singkat saja, dan saya merasa sangat berbahagia karena didukung oleh Pak Rektor, ada Prof. Jul dan Prof. Ratu, dan Pak Wahyu sendiri sebagai dosen muda yang berpotensi, perlu kita dukung. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Ratu, Profesor Zul, untuk pimpinan IKIP seluruhnya, dan Pak Yosua atas dukungan pada kinerja kawan-kawan ini. Saya salut dan bangga kepada Pak Wahyu sebagai penerus dari kami yang tua-tua ini, yang sudah lebih aktif dari masa ketika saya seumur Pak Wahyu. Kami akan mendukung dari belakang, seperti halnya dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa kalau di depan kita memberi teladan, di tengah kita bersama-sama dengan kawan-kawan muda, dan di belakang kami akan mendukung kinerja Bapak dan Ibu semuanya. Selamat untuk Pak Wahyu, kami bangga dengan kinerja Anda. Terima kasih. Dan selamat kepada kawan-kawan yang muda semuanya. Semoga dapat memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.